Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu pilihan kita sendiri. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sebelum Musa mengakhiri perjalanan hidupnya dengan melepaskan bangsa Israel untuk berjalan terus menuju ke tanah perjanjian tanpa dia, Tuhan melalui Musa memberikan semua nasihat berharga dan merangkum semua nasihat-nasihat tersebut di dalam satu kitab, yaitu kitab Ulangan, yang pada intinya mengulang kembali dan merangkumkan pesan-pesan penting untuk diperhatikan dan diingat baik-baik oleh bangsa itu setelah nantinya mereka mengalami kelegaan di tanah perjanjian. Jika kita perhatikan intisari dari semua nasihat-nasihat berharga itu, sebenarnya semua itu kembali kepada pilihan kita sendiri. Berkat dan kutuk itu bukan takdir, tapi keputusan yang kita tentukan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan yang disampaikan Musa dengan jelas mendorong dan menguatkan bangsa Israel untuk melangkah berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan. Seperti yang Ulangan 30 ayat 19 di atas katakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam hal yang sama, tahun yang baru beberapa hari ini kita masuki akan menjadi tahun yang sangat penuh dengan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Apabila kita sendiri memilih untuk menjadikannya sebagai tahun yang penuh berkat, apabila kita secara sadar dan konsisten memilih dan melangkah masuk ke dalamnya dengan berpegang sepenuh hati kepada perkataan firman Tuhan. Sebab berkat dan kutuk itu diperhadapkan sebagai pilihan bagi kita. Coba selidiki kebenaran firman Tuhan hari ini dengan membaca dan merenungkan mulai dari kitab Ulangan 27, di mana secara terbuka kaum Bani Lewi menyatakan kutukan terhadap beberapa perbuatan dan tingkah laku tertentu. Jika kita bijaksana, maka mari belajar untuk meninggalkan dan tidak melakukan hal-hal terkutuk di tahun yang baru ini. Di antaranya, yang pertama, Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, Amin. Jangan mendua hati terhadap Tuhan dan lainnya. Tetap teguh dalam iman percaya kita. Yang kedua, Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Belajarlah hidup hormat terhadap otoritas yang sudah Tuhan tempatkan di atas kita. Yang ketiga, Ulangan 27 ayat 17 dan 19. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanahnya sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, Amin.
Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Berlakulah jujur dan jangan berbuat curang di tahun ini. Yang terakhir, Ulangan 27 ayat 20. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan pucak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Jangan kotori hari-hari kita dengan perzinahan dan perbuatan mesum. Dengan demikian, maka kita sedang memilih berkat dan bukan kutuk. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Aku mau belajar memilih berkat dan bukan kutuk dengan hidup sesuai firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.